Netizen Indonesia harus tahu ya, menurut pakar mikroekspresi wajah, bahwa apa yang dilakukan Endah dan juga ekspresi raut muka Endah itu adalah acting. Sebenarnya nggak perlu komentar pakar. Netizen Indonesia pun tidak bodoh. Mereka orang juga tahu bahwa Endah cuman melakukan skenario acting. Dibuktikan apa? Dia selalu dikuntit dan juga direkam. Dia bawa kameramen. Buat apa? Terus dia pasang muka memelas. Buat apa? Mencari simpati publik. Terus berjuang untuk anak. Apa? Kamu mau minta simpati publik? Nggak perlu, Endah. Kamu nggak perlu untuk meminta simpati publik ataupun pencitraan, Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Surapento, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk reaksi dari para netizen dan kreator lainnya. Kali ini kita akan membahas sosok Melanie Richardo, Ruben Onsu Sarwenda, serta berbagai tudingan yang kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Mulai dari isu perjodohan, kabar banyak rekan artis yang dikabarkan melakukan unfollow, hingga munculnya berbagai analisis dan spekulasi mengenai karir maupun kehidupan pribadinya. Di tengah ramainya perdebatan, kini muncul lagi fakta dan klaim baru yang membuat publik semakin penasaran. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Kamu cukup minta maaf sama Bang Ben. Selesai, Endah. Ngapain sih ribet-ribet, Endah? Kata gue kan CEO nih, kata gue jangan kebanyakan tingkah lu, kataku orang Indonesia ini kebanyakan semuanya tuh rata-rata pakai bahasa Indonesia, jarang banget pakai bahasa Inggris gitu, apalagi bahasa Inggrisnya pakai contek-contekan, pakai baca-baca kayak gitu, kagak ada di Indonesia. Kataku mah ya iyalah, kalau cuma klarifikasi kukira isinya apa itu, dalamnya isinya cuma ucapan si thank you, hubungannya sama si janda baik-baik aja, cuma kayak gitu doang. Sama brand-brandnya katanya masih bertahan sampai sekarang gitu. Ya ampun, kata gue kan gitu, ini sepil dong brand mana yang masih bertahan terus yang masih make dia gitu. Katanya itu semuanya hasil finance, kagak ada hasil finance sayang, semuanya ada bukti. Makanya kalau baca sama kesombongan itu jangan ditinggi-tinggiin, giliran dapat kayak gini lo iya sosokan semuanya, enggak si janda, enggak si itu, enggak si CEO. Kalau klarifikasi sosokan gitu, ini biar kelihatan apa, kelihatan elegan gitu, kagak sayang, kelihatan sayang. Kalau semuanya klarifikasi pakai bahasa itu, pakai bahasa sosokan, pakai bahasa Inggris, jangan baca teks gitu sayang, jangan ditulis-tulis, semua dari hati gitu, kayak baca gue ini ke lu gitu. Efek di-unfollow oleh Ruben dan Egun, inilah karma buruk yang akan menimpa presenter M, terutama cuan, job, dan rumah tangganya. Ciri angka 9, apa yang kamu tabur akan kamu tuai lebih cepat dari orang lain. Jika kamu menabur kebaikan, maka kebaikan akan datang cepat. Jika kamu menabur pengkhianatan, pengkhianatan itu akan berbalik lebih cepat. Nah, ini akan berefek ke karma rumah tangga. Dengan segala kontroversinya, dia ini akan segera menuai apa yang dia tanam ya. Dan ini akan berdampak terhadap job, cuan, dan juga rumah tangganya. Kita akan lihat dalam 90 hari ke depan. Tanda-tanda yang akan mulai terlihat. Jobnya sebagai presenter ini mulai berkurang ya. Penawaran endorsement itu mulai sepi. Nama dia mulai jarang disebut di acara-acara besar. Yang merusak pagar orang lain akan kehilangan pagarnya sendiri. Sosok M ini diduga telah merusak pagar artis RO ya, dengan menjodohkan ya S dengan G tanpa memikirkan dampaknya. Nah, sekarang pagar yang melindungi karirnya itu mulai runtuh ya, satu persatu. Jadi kita akan lihat beberapa hari ke depan ini jobnya akan turun drastis, brand-brand akan mulai menjauh ya. Nah, otomatis cuannya akan terhambat, bukan karena dia tidak mampu ya, tapi karena ada energi negatif dan juga
energi rezekinya ini sudah mulai berbalik. Dan lebih mengkhawatirkan ini terhadap keadaan rumah tangganya ya. Ini saya ngeliat nih akan mulai goyah ya. Saya ngelihat ada isu ya, kalau suaminya mulai menjauh, terus hubungan dengan anak-anak mulai renggang. Terus saya bisa merasakan energi di rumahnya itu mulai terasa dingin dan canggung. Nah, ini memang harus diwaspadai. Kita akan tunggu dalam beberapa hari ke depan. Dan silakan cek Instagramnya. Banyak artis, banyak teman-temannya yang sudah unfollow sekarang. Nah, bagi kalian netizen, silakan telusuri ya, apa yang terjadi dengan rumah tangganya dalam 7 hari ke depan. Karena kena karma, benarkah artis M akan berpisah dengan suaminya? Ini lahirnya tanggal 24 Februari, Ini menikah dengan pria Australia bernama TJL ya. Ini menikah sejak 2011 dan sekarang ini sudah dikaruniai anak 2. Tapi di tengah badai kontroversi yang sekarang menimpa M, ini mulai dari isu pengkhianatan, menjadi mak comblang, hingga kehilangan sahabat, ini banyak yang bertanya, apakah rumah tangganya juga akan menjadi korban berikutnya? Saya cek angka 9 dalam hubungan ini yang dimiliki oleh artis M, dia ini cenderung mendominasi ya, ingin segalanya berjalan sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, dia ngomongnya terlalu belak-belakan, tanpa memikirkan dampak pada pasangan. Yang ketiga, dia mudah kehilangan keseimbangan antara karir, pertemanan, dan rumah tangga. Nah, kita cek suaminya ini ya. Kalau kalian perhatikan, dulu dia sering warawiri di TV ya, tapi sekarang ini hampir hilang ya, entah kemana ya. Suaminya ini orang Australia dan dia lebih memilih berada di balik layar sekarang. Dalam meeting serah diri, pria yang terlalu menghilang dari sorotan adalah tanda bahwa dia sedang menahan energi atau justru menjauh secara perlahan. Kalau saya cek karakter dari suaminya ini berdasarkan pola ya, dia orangnya pendiam ya, nggak suka drama dan konflik publik. Yang kedua, dia lumayan setia, terbukti bertahan selama 15 tahun dengan artis M ini. Dia orangnya sabar, jarang merespons isu-isu yang melanda istrinya. Tapi kesabaran itu ada batasnya. Dalam serat Centini, sing sabar yang wis kewalahan bakal melayu tanpa pamit. Yang sabar, jika sudah kewalahan, akan pergi tanpa pamit. Nah, ketika saya analisa lebih detail, saya ngebaca pola energi dari interaksi mereka ya, antara artis M dengan T ini. Artis M dengan angka 9 adalah api yang menyala-nyala, sedangkan T yang pendiam adalah air yang mengalir tenang. Api dan air bisa saling melengkapi, tapi jika api terlalu besar, air bisa menguap. Yang kedua, M ini terlalu dominan. M sering berbicara di publik ya, sementara T ini hampir nggak pernah bersuara. Kesalahan M di publik itu bisa berdampak pada rumah tangganya. Dan saya melihat emang ada konflik yang tidak terhindarkan ya. Dan saya melihat M sering terlibat dalam berbagai kontroversi. Seperti ya, menjodohkan artis S ya, dengan cowok Mukondo ini. Terus bertengkar dengan sahabat, dan dituding tidak membayar narasumber. Nah, energi negatif ini nempel sama diri dia, dan secara perlahan mempengaruhi hubungan dengan suaminya. Pertanyaannya, apakah mereka akan berpisah? Nah, saya melihat tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Yang pertama, T ini jarang terlihat mendampingi M ya, di acara publik. Yang kedua, artis M lebih sibuk dengan kontroversi daripada keluarganya. Yang ketiga, energi negatif yang menempel pada diri artis M ini mulai menggerus stabilitas rumah tangga, rezeki, dan juga pekerjaannya. Saya analisa ke depannya, 1-2 tahun ke depan, kalau M ini tidak segera introspeksi diri dan memperbaiki sikap, rumah tangganya itu akan menghadapi ujian berat. Terus bukan berarti mereka akan bercerai ya, tapi jarak emosional itu akan semakin terasa. Nah, kalau artis M ini terus-menerus terlibat kontroversi, tidak menutup kemungkinan ya, suaminya ini T bakal mengambil langkah drastis. Bukan karena dia nggak cinta ya, tapi karena dia kelelahan. Nah, kalau saya analisa lebih detail, apakah mereka akan berpisah ujung-ujung ke depan? Jawabannya iya, tinggal nanti waktu yang menentukan. Nah, kita tunggu kabar berikutnya. Karena selama M ini tidak merubah diri dan selalu menjadi mak comblang untuk artis yang padahal sudah menikah, apalagi yang sudah mualaf, terus kemudian kembali ke agama asalnya. Nah, ini akan menjadi bumerang dan karma tersendiri untuk artis M. Cuan, tapi tetap harus cuan yang halal, ya kan? Biar tetap masih bisa hidup enak dan gak banyak dosa. Paham ya, Ti? Gila ya, orang-orang sekarang itu kayak udah nggak ada etika sama sekali ya. Karena menurut gue, ini tuh udah bener-bener tidak ada etika sama sekali. Heboh kali dari semalam ya kan? Gue lihat banyak banget yang DM aku. Aku korban ketiga ya, katanya ya. Cewek-cewek. Parah banget, gue gak diajak, parah. Udah belum jago kata Maya. Diam, lu tuh gak diajak tau. Jangan, gak usah ikut-ikutan. Lu bukan circle kita. Lu gak diajak, bye. Dalam sidang perdana, SW hadir. Kelihatan dari raut wajahnya dalam keadaan terpukul yang dipertontonkan di media.
Tapi sebagian publik menilai itu hanyalah bagian dari sebuah pencitraan dengan tujuan untuk menggiring sebuah opini bahwa SW benar-benar memperjuangkan hak asuh anak. Dan pertanyaan untuk kalian, apakah dugaan pencitraan-pencitraan yang dilakukan oleh SW bisa menjadi bahan pertimbangan dari hakim untuk memenangkan SW dalam gugatan hak asuh anak? Menurut saya jawabannya tidak. Karena nanti bukti yang akan berbicara dalam persidangan. Masih ingat tidak apa kata Bapak Kawakibi Lawyers? Salah satu bukti yang menjadi pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara ini terkait biaya nafkah anak. Kalau SW terbukti melakukan kecurangan di sini, contohnya seharusnya nafkah bulanan anak cuma 100 juta, tapi di markup jadi 200 juta. Kalau itu terbukti, maka secara otomatis Ruben Onsu akan memenangkan gugatan hak asuh anak. Apalagi saat ini Ruben Onsu sudah punya bukti yang sangat banyak. Makanya kemarin saya bilang, sepertinya Ruben Onsu di sini sampai bingung. Bukti mana sekiranya yang bisa diajukan ke pengadilan? Karena saking banyaknya bukti-bukti. Dan bukti-bukti itu membuat posisi Ruben Onsu di sini sangat kuat. Pondasinya sangat kuat dalam perebutan hak asuh anak. Dan tadi saya tampilkan sekilas perbedaan ekspresi wajah SW pada saat ada seorang penggemar mungkin yang mengajaknya untuk berfoto, dan pada saat dia lagi duduk di kursi tunggu ruang persidangan. Nah, kalian sudah bisa menilai di situ. Apakah ekspresinya sama atau ada perbedaan ekspresi di situ? Pada saat berfoto bersama fans dan pada saat duduk di kursi tunggu ruang persidangan. Kemudian guys, ada fakta baru lagi yang baru saja diungkap oleh kuasa hukum Ruben Onsu sesuai dengan narasi yang dibagikan oleh Mirak.Olosa. Sebelum masalah ini ramai, pihak RO sudah pernah bertemu dengan pihak S di ruang tertutup menanyakan tentang hak ayahnya untuk bersama anak-anaknya dan perincian yang jelas tentang nafkah yang diberikan. Tapi di situ tertulis tidak ada jawaban. Malah yang muncul isu tentang debt collector dan berlanjut kehinaan-hinaan kepada RO selaku ayah kandung dari anak-anak. Seyogianya, seorang ibu yang baik jika benar-benar ingin menjaga mental anak, seharusnya hak anak-anak untuk bersama ayahnya harus tetap diberikan. Orang tua boleh bercerai, tapi hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua itu wajib diberikan, bukan malah melakukan penghinaan terhadap ayah kandung mereka. Bagaimana mental anak-anak jika kata-kata hinaan itu suatu saat menjadi bahan bulian untuk mereka, karena jejak digital akan selalu ada sampai kapanpun. Jujur saya terkejut dengan update terbaru dari kuasa hukum Ruben Onsu. Ternyata sebelum huru-hara ini terjadi, Ruben Onsu itu sudah pernah bertemu loh dengan SW di ruang tertutup, istilahnya pertemuan empat mata. Dan dalam pertemuan itu, Ruben Onsu menanyakan kepada S soal jadwal bertemu dengan anak-anak. Istilahnya hak dari seorang Ruben Onsu untuk bisa bertemu dan bersama anak-anaknya, termasuk anak-anak tinggal bersama ayah mereka sesuai dengan perjanjian akad nikah sebelumnya. Selain itu ada juga pembicaraan tentang nafkah bulanan anak. Tapi kok di situ tertulis tidak ada jawaban. Poinnya itu di sini. Coba kalau SW terbuka soal ini, ikut mencarikan jalan keluar melalui pendekatan mungkin kepada kedua anak-anaknya. Oke Tania, hari ini waktunya bagi kalian untuk bertemu dengan ayah kandung kalian. Ingat, itu adalah ayah kandung kalian. Apapun yang terjadi, tidak ada yang namanya mantan ayah. Maka saya berharap Anda berdua mau untuk bertemu dengan ayah kandungmu kalau kedua anak-anaknya ini keberatan atau mungkin karena sibuk. Kalau sibuk kan bisa diatur waktunya. Kapan jadwal mereka kosong dari dunia pendidikan bisa dipergunakan untuk bertemu dengan ayah kandung mereka. Dan coba kalian lihat di postingan saya sebelumnya, di feed sosial media suami dari adik SW. Isinya itu kan sebagian besar postingannya bersama kedua anak kandung Ruben Onsu. Padahal bisa dikatakan orang ini nggak terlalu punya kepentingan, nggak punya hak untuk mengambil alih pengasuhan anak. Waktu yang dipergunakan oleh anak-anak itu
Quality time bersama suami dari adik SW bisa dipergunakan atau digeser untuk bertemu dengan Ruben Onsu. Itu bisa banget sebenarnya. Dan merupakan hal yang sederhana, sangat mudah sekali untuk dilakukan. Kemudian terkait nafkah bulanan anak. Sudah ada pembicaraan loh guys. Untuk para pendukungnya SW, tolong dicatat. Sudah ada pembicaraan lagi secara tertutup, bicara empat mata nih. Bagaimana bun, nafkah bulanan anak? Saya minta perinciannya, kata Ruben. Biar jelas uangnya itu kemana. Tapi katanya jawabannya tidak ada. Nah, tolong kalian tanyakan kepada SW, kenapa tidak memberikan jawaban atas permintaan dari Ruben Onsu. Jadi jangan Anda menganggap si Ruben Onsunya ini drama. Biar namanya terus keangkat, nggak ada hubungannya. Ruben Onsu sudah terkenal. Nggak perlu lagi istilahnya pencitraan. Kemudian guys, tentang sosok M, yang menurut sebuah akun jadi mak comblangnya SW dan G pada saat statusnya mereka masih menikah, maksudnya R dan SW ini. Entah benar atau tidak, saya juga nggak tahu, tapi ada akun yang mengatakan hal itu. Dan sekarang ada pemilik akun yang narasinya seperti yang kalian lihat, Melanie Ricardo sindir Ruben Onsu nggak ada etika karena ajak rekan-rekan artis untuk unfollow Melanie Ricardo. Sesuai dengan statement dari Melanie Ricardo, orang-orang sekarang ini sudah nggak ada etikanya. Tapi ini kan belum dipastikan. Story itu kapan dibuat, kapan dipublis. Bisa saja story itu ditujukan untuk orang lain, tapi dicocok logikan. Seolah-olah itu ditujukan kepada Ruben Onsu. Melanie Ricardo ngaku jadi korban ketiga yang di-unfollow oleh Ivan Gunawan. Kalau berita ini sudah cukup lama, santer terdengar katanya Ivan Gunawan ikut meng-unfollow Melanie Ricardo terkait dugaan-dugaan yang dilakukan oleh Melanie Ricardo. Salah satunya jadi mak comblangnya SW dan Gio pada saat SW dan RO ini masih berumah tangga atau masih menikah. Kemudian ada lagi narasi terkait pernyataan dari Melanie Ricardo. Kalau nyari cuan itu yang halal, jangan nyari cuan yang haram, takut dosa. Lalu ada yang menarasikan seperti itu. Melanie Ricardo sindir Ruben Onsu ikut pesugihan Gunung Kawi sebelum pindah agama. Nah, ini juga kan belum kita pastikan kebenarannya. Kapan story itu dibuat, dipublikasikan kapan, dan ditujukan untuk siapa. Kemudian ada lagi nih narasi berikutnya. Raffi Ahmad malah hangout bareng Ayu Dewi dan Luna Maya tanpa Melanie Ricardo. Geng Menteri Ceria sudah ngedepak Melanie Ricardo, tapi si Melanie malah pansos sama Raffi. Dikiranya Raffi bakal belain Melanie kali ya, padahal aslinya Raffi lebih pilih sama Ayu Dewi dan Luna Maya. Gara-gara didepak dari geng Menteri Ceria, katanya di sini Melanie Ricardo tuh mencoba untuk pansos ke Raffi Ahmad, tapi si Raffi Ahmadnya sadar dan gak mau dijadikan bahan pansos oleh Melanie Ricardo dan lebih memilih untuk hangout bersama Ayu Dewi dan Luna Maya ketimbang bareng Melanie Ricardo. Kemudian ada dugaan sindiran katanya yang dilakukan oleh Ayu Dewi dan Luna Maya dan ditujukan untuk Melanie Ricardo. Di unfollow Ruben dan Igun, kini Menteri Ceria ikutan sindir Melanie Ricardo. Ini mah real sindiran untuk Melanie Ricardo karena ada kalimat lutuh nggak diajak. Kemudian ada pembahasan dari Bapak Ridwan Sang yang mencoba untuk membaca aura dari sosok M dalam hal karir dan rumah tangga. Dan kalian sudah dengar sendiri tadi, katanya ada karma yang didapatkan oleh sosok M ini. Kalau memang terbukti dia melakukan perjodohan terhadap S dan G pada saat status S masih jadi istrinya RO. Dan di sini saya fokus untuk baca komentar karena ada beberapa netizen yang memberikan kesaksian guys tentang sosok M. Si M gak respect sama profesi kecil orang lain. Aku pernah jadi sales toko sepatu di mall. Dia malah minta banyak coba ini itu. Size sepatunya banyak. Dia malah minta banyak cobain size sepatu ini itu. Cobain dong size 42, cobain dong size 41, cobain dong size 39, kira-kira begitu. Endingnya gak jadi beli. Dan itu pun gak bilang minta maaf, gak jadi. Malah pergi gitu aja. Pas aku cariin lagi size yang cocok buat dia, ternyata orangnya sudah menghilang. Minimal bilang, maaf mas, gak ada yang cocok. Tapi katanya gak ada sedikit pun permintaan maaf, tiba-tiba saja pergi. Lah, dia mah ngundang bintang tamu, bintang tamunya gak dibayar.
sosok M ini kan punya podcast dan pastinya dia sering mengundang narasumber untuk hadir dalam podcastnya. Tapi katanya nggak dibayar. Nggak mungkin guys, narasumbernya nggak dibayar. Uang transportnya bagaimana? Uang makannya bagaimana? Paling tidak dikasih dong, nggak mungkin. Atau benar apa yang dikatakan oleh Mbak Elsa ini? Padahal narsumnya bukan artis yang notabene nggak ada yang bisa dibarter. Podcast juga nggak viral. Kecuali kalau sesama artis. Ada istilah barter podcast ya. Tapi kalau narasumbernya bukan orang terkenal atau mohon maaf yang ekonominya di bawah rata-rata, bagaimana dong? Kan harus dikasih uang juga. Minimal uang transport atau uang makan dan uang apresiasi ya. Karena bersedia hadir di podcastnya sosok M ini. Ada lagi kesaksian berikutnya. Ia dan suaminya, maksudnya M dan suaminya, pernah menjodoh-jodohkan orang bule yang punya band. Sebelumnya si bule itu punya istri orang Aceh. Terus mereka ngenalin dengan perempuan sahabat mereka. Padahal si bule itu sudah mualaf waktu kawin sama perempuan Aceh itu. Bahkan sudah punya 3 anak laki-laki. Kalau betul, berarti mereka ini tugasnya emang menjodohkan orang ya. Ada ide bagus nih buat mereka. Buka bisnis biro jodoh. Dijamin kaya mendadak, gak perlu lagi jadi artis. Berikutnya lagi nih, pas LM sama RB putus dan RB nikah sama SYR, dia sibuk ke TV-TV buat cerita-cerita dengan tujuan untuk mencari keuntungan sendiri. Sahabatnya lagi bermasalah, patah hati karena diputusin sama lakinya dan lakinya nikah sama orang lain. Sahabatnya yang satu ini sibuk katanya menjual informasi ke TV-TV demi keuntungan diri sendiri. Padahal temanan sama Nikita, tapi ngundangnya FS, kan kocak. Nah, kayak Sengkuni nggak sih? Kalian setuju nggak dengan kata Sengkuni? Teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan video tadi, sekarang izinkan saya memberikan komentar sebagai opini pribadi saya. Apa yang saya sampaikan ini adalah sudut pandang saya sebagai konten kreator reaksi. Saya tidak mengklaim bahwa pendapat saya adalah kebenaran mutlak, dan saya juga mengajak teman-teman untuk tetap berpikir kritis serta menghormati proses pembuktian apabila ada persoalan yang memang menyangkut ranah hukum maupun kehidupan pribadi seseorang. Kalau saya melihat isi video tadi, sebenarnya ada beberapa bagian yang menurut saya perlu dipisahkan. Ada yang berupa fakta, ada yang berupa pendapat, ada yang berupa dugaan, ada pula yang berupa analisis seseorang berdasarkan keyakinan atau metode yang ia gunakan. Nah, semuanya tidak bisa langsung disamakan nilainya. Saya pribadi termasuk orang yang kurang nyaman ketika sebuah kesimpulan sudah dipastikan hanya berdasarkan ramalan, pembacaan aura, pembacaan energi, atau dugaan-dugaan yang belum memiliki bukti nyata. Silakan saja seseorang memiliki keyakinan tertentu, tetapi ketika hal itu disampaikan kepada publik, menurut saya masyarakat tetap harus menyikapinya secara bijaksana. Jangan sampai sesuatu yang masih berupa prediksi dianggap seolah-olah pasti akan terjadi. Kemudian mengenai isu yang menyeret nama Melanie Richardo, menurut saya yang paling penting justru adalah bukti. Kalau memang ada bukti bahwa seseorang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, tentu publik berhak mengetahui. Tetapi kalau masih sebatas narasi, gosip, atau dugaan dari media sosial, saya rasa kita juga tidak boleh terlalu cepat menghakimi. Saya juga melihat sekarang media sosial sangat mudah membentuk opini. Kadang seseorang belum memberikan klarifikasi secara lengkap, tetapi publik sudah memiliki kesimpulan sendiri. Sebaliknya, ada juga orang yang sudah memberikan klarifikasi panjang lebar, tetapi tetap saja tidak dipercaya. Artinya, kepercayaan publik memang dibangun bukan hanya dari satu video atau satu pernyataan, tetapi dari rekam jejak yang panjang. Soal isu unfollow di Instagram, menurut saya pribadi, itu tidak selalu bisa dijadikan ukuran bahwa seseorang sedang bermusuhan. Memang, dalam beberapa kasus unfollow bisa menjadi sinyal hubungan yang mulai renggang. Tetapi bisa juga karena alasan pribadi yang tidak diketahui publik. Jadi menurut saya jangan sampai kita terlalu jauh menarik kesimpulan hanya dari aktivitas media sosial. Kemudian ada juga pembahasan mengenai dugaan menjadi mak comblang.
Kalau memang benar, tentu itu akan menjadi pelajaran bahwa jangan terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Tetapi sekali lagi, saya pribadi memilih menunggu bukti yang benar-benar jelas. Sebab tuduhan seperti ini bisa berdampak besar terhadap nama baik seseorang. Saya juga memperhatikan bagaimana netizen sekarang begitu cepat memberikan label kepada seseorang. Hari ini dipuji setinggi langit, besok bisa dihujat habis-habisan. Fenomena seperti ini menurut saya cukup mengkhawatirkan. Kita semua sebaiknya belajar untuk tidak mudah terbawa arus baik arus pujian maupun arus kebencian. Mengenai Ruben Onsu dan Sarwenda, saya pribadi berharap persoalan mereka bisa diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan anak-anak. Perceraian memang berat bagi siapapun, tetapi anak-anak tidak seharusnya menjadi korban dari konflik orang tua. Saya yakin setiap orang tua pasti memiliki rasa sayang kepada anaknya. Karena itu, komunikasi yang baik dan penyelesaian yang dewasa jauh lebih penting daripada saling menyerang melalui opini publik. Saya juga cukup sepakat bahwa apabila suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, maka yang paling menentukan adalah alat bukti, bukan simpati publik. Hakim tentu memiliki dasar hukum dalam mengambil keputusan. Jadi menurut saya, siapapun yang merasa benar sebaiknya fokus menyiapkan bukti bukan hanya membangun opini di media sosial. Hal lain yang menarik perhatian saya adalah banyaknya kesaksian netizen yang bermunculan. Saya selalu mengingatkan diri sendiri bahwa kesaksian di kolom komentar belum tentu bisa langsung dianggap benar. Bisa saja benar, bisa juga keliru, bahkan bisa saja hanya pengalaman sepihak. Karena itu saya tidak ingin langsung mempercayai semuanya sebelum ada konfirmasi atau bukti yang mendukung. Kalau saya menjadi figur publik, saya mungkin akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Sekarang ini satu kesalahan kecil saja bisa direkam, dipotong, lalu menyebar kemana-mana. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa berubah hanya dalam hitungan hari apabila tidak dikelola dengan baik. Saya juga belajar bahwa sebagai penonton kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas. Kadang tanpa sadar kita ikut membagikan potongan video, screenshot, atau narasi yang ternyata belum tentu benar. Akibatnya, orang lain bisa dirugikan hanya karena informasi yang belum terverifikasi. Menurut saya, siapapun bisa melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang paling penting adalah bagaimana seseorang mau mengakui kesalahan apabila memang terbukti bersalah, memperbaiki diri, dan tidak mengulanginya lagi. Sebaliknya, kalau memang seseorang difitnah, ia juga berhak mendapatkan kesempatan untuk membela diri. Saya juga merasa bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sangat mudah memaafkan. Banyak figur publik yang pernah mengalami masalah besar, tetapi akhirnya bisa kembali diterima karena menunjukkan perubahan sikap yang konsisten. Jadi menurut saya, memperbaiki diri jauh lebih penting daripada sibuk membalas setiap komentar negatif. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa video seperti ini sebaiknya kita jadikan sebagai bahan diskusi, bukan sebagai dasar untuk membenci seseorang. Mari kita ambil hikmahnya. Jangan mudah ikut menyebarkan fitnah, jangan mudah menghakimi, dan jangan mudah percaya hanya karena sebuah informasi sedang viral. Tetap gunakan logika, cek sumbernya, dengarkan semua pihak, dan hormati proses hukum maupun klarifikasi yang ada. Itulah pendapat saya. Kalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, itu sangat wajar. Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai saling menghina atau menyerang secara pribadi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel Surapentol dengan menekan tombol like,
subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini apabila menurut kalian bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.